Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Syawila Juta Haris dengan NIM L0212011054 dari kelas Ekotoksikologi C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji toksisitas deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan gurame atau Ospernemus gourami. Langsung saja, adapun objek uji yang saya ambil yaitu ikan gurame atau Ospernemus gourami, sedangkan subjek ujinya yaitu uji toksisitas deterjen. Selanjutnya, proses uji. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dari 35 hari, meliputi 5 hari persiapan dan 30 hari pengamatan di Laboratorium Bahasa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Adapun peralatan yang digunakan antara lain akuarium, termometer, pH test kit, O2 test kit, timbangan digital, penggaris, amonia test kit, serokan, alat dokumentasi. Bahan benih adalah bahan benih ikan gurame yang ukurannya 8-12 cm. Ikan yang digunakan sebanyak 350 ekor, deterjen bubuk dan pakan buatan. Pertama kali yang dilakukan adalah uji pendahuluan, yaitu uji toksisitas akut yang menentukan ambang daya racun akut deterjen terhadap ikan gurame. Dimasukkan di akuarium yang sudah disiapkan sebanyak 15 menit sesuai dengan rancangan percobaan. Setiap akuarium diisi air yang telah dicampur dengan deterjen sesuai dengan perlakuan benih ikan gurame hasil adaptasi dan telah dipuasakan selama 24 jam tersebut dipelihara di setiap unit percobaan dengan kepadatan benih yaitu 10 ekor per 10 liter air. Kemudian pengamatan dilakukan terhadap ikan-ikan uji di setiap unit percobaan dengan metode LC 50-48 jam. Selanjutnya, uji lanjutan toksisitas akut untuk menentukan medium lethal concentration yang dilakukan di akuarium berukuran yang sama dengan uji pendahuluan. Jumlah toples yang disiapkan tergantung pada deret logaritmik yang diperoleh dari hasil uji pendahuluan. Setiap unit percobaan diisikan air dengan volume 10 liter yang mengandung deterjen sesuai rancangan perlakuan. Selanjutnya dipelihara ikan gurame dengan hasil adaptasi 10 ekor atau 10 ekor per unit percobaan. Ikan gurame tersebut telah dipuasakan sehari sebelumnya, kemudian pengamatan dilakukan terhadap ikan-ikan uji tersebut sesuai dengan metode LC 50 sampai dengan 96 jam. Setelah 96 jam penelitian, maka diamati kematian ikan. Setelah melakukan uji median lethal concentration, maka dilanjutkan dengan uji toksisitas kronis selama 30 hari. Ini dilakukan untuk melihat pengaruh kronis deterjen terhadap perubahan jaringan insan dan hati. Penentuan konsentrasi kronis sebagai perlakuan didasarkan pada hasil uji median lethal concentration. Selama uji toksisitas kronis ikan gurame diberi pakan buatan. Cara pemberian pakan dilakukan dengan cara asetiasi dengan frekuensi 3 kali sehari. Selain itu, untuk menciptakan kondisi media air yang memenuhi persyaratan hidup ikan gurame uji, setiap akuarium diberi aerasi. Air pengganti disediakan dalam akuarium cadangan dengan nilai total deterjen yang sama dengan air yang diganti setiap harinya sebanyak 20%. Selanjutnya, uji lanjutan ini dilakukan di toples berukuran yang sama dengan uji pendahuluan. Jumlah toples yang disiapkan bergantung pada deret logaritmik yang diperoleh dari hasil uji pendahuluan dan ulangannya. Volume air yang diisi sebanyak 10 liter dan diberi deterjen mengandung bahan aktif
Uji lanjutan ini dilakukan di toples berukuran yang sama dengan Uji lanjutan ini dilakukan di toples berukuran yang sama dengan uji pendahuluan. Jumlah toples yang disiapkan bergantung pada deret logaritmik yang diperoleh dari hasil uji pendahuluan dan ulangannya. Volume air yang diisi yaitu sebanyak 10 liter yang diberi deterjen mengandung bahan aktif LAS sesuai rancangan perlakuan. Selanjutnya dipelihara ikan sebanyak 10 ekor per unit percobaan. Ikan uji dipuasakan terlebih dahulu sehari sebelumnya. Kemudian pengamatan dilakukan terhadap ikan-ikan uji tersebut sesuai dengan metode LC50 sampai 96 jam. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan mutlak, kelangsungan hidup ikan gurame, dan kelainan histologis yang meliputi struktur jaringan insang dan hati. Struktur jaringan insang dan hati ikan nila pada semua perlakuan dibandingkan dengan kontrol. Pengamatan histologis ini bertujuan untuk melihat hasil pengamatan yang dilaksanakan pada penelitian uji toksisitas akut yaitu 48 jam menunjukkan bahwa tingkah laku ikan agresif ditandai dengan pergerakan ikan dalam akuarium yang berenang ke atas permukaan mencari oksigen permukaan. Pada kadar deterjen cair 100 mg per liter, baru pada menit ke-20 ikan sudah mulai stres dan berhasil membuat semua ikan mati hanya dalam waktu 2 jam. Hal tersebut diakibatkan benih ikan gurame tidak dapat mentolerir pada kondisi yang sudah tercemar. Sedangkan pada kadar deterjen konsentrasi 0,1, 1, 0, dan 10,0, semua ikan masih dalam keadaan hidup sampai pada akhir percobaan selama 48 jam. Tingginya konsentrasi deterjen yang diberikan maka tingkat kematian ikan sangat cepat. Kurang dari 48 jam pada perlakuan dengan kadar 100 mg per liter semua ikan sudah mati. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan pada benih ikan nila, ikan bawal, dan ikan mas yang mati 100% hanya selama masa penelitian di 48 jam dengan konsentrasi deterjen cair 100 mg per liter. Berdasarkan hasil uji toksisitas akut didapatilah nilai ambang atas yaitu 100 mg per liter dan ambang bawah 10 mg per liter dari LC50 selama 48 jam. Setelah uji pendahuluan pada toksisitas akut dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan uji lanjutan atau medium lethal concentration selama 96 jam dengan nilai konsentrasinya dipilih dari ambang bawah dan ambang atas berdasarkan deret ukur logaritma sehingga didapatlah nilai 15,84, 25,09, 39,74, 62,94 dan 100 mg per liter. Manfaat dari penelitian ini, kita dapat mengetahui keberadaan deterjen dalam suatu perairan dapat merusak insan dan organ pernafasan ikan yang mana menyebabkan toleransi ikan terhadap badan air yang kandungan oksigen terlarutnya rendah menjadi menurun. Walaupun ikan gurame juga dikenal sebagai ikan yang memiliki keunggulan dapat bertahan di lingkungan perairan yang kurang baik, deterjen diduga tetap memberikan pengaruh buruk pada ikan gurame. Oleh sebab itu, konsentrasi deterjen yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup dan kerusakan oksigen ikan gurame perlu diketahui dan ditentukan. Uji toksisitas digunakan untuk mengevaluasi besarnya toksik dan durasi pemaparan yang dapat menimbulkan efek toksik pada jaringan biologis ikan gurame. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.